Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Yang saya hormati Sohibul Bait selalu, amin amin ya robbal alamin. Wabil khusus ini hari ini adalah haul. Ini 1000 hari ya? Iya. Kalau 1000 hari mah berarti udah hampir 3 tahun. Setahun itu 365 hari. Ya, pernah hitung setahun 365 hari. Abah tambahin aja seluruh dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Almarhumah Saniyah binti Sa'an wa adhilha ilal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Darul Mukminah. Ya, katanya Bu Haji sebagai tulang kampung ya? Iya. Mudah-mudahan sehat selalu, selamat sampai tujuan, sampai balik lagi ketemu sama kita. Ibu Yunita Sari selaku pimpinan Majelis Taklim dan seluruh ibu-ibu ya yang saya hormati. Ini kalau kayak gini saya dikelilingin bidadari ini. Ya, bidadari surga. Iya. Saya sendiri cowoknya tandingan saya lagi tidur. Paling ganteng jadinya. Saya dikelilingin bidadari surga. Amin. Mau Bu jadi bidadari surga? Ya, kayak gitu aja. Karena kalau di surga nggak ada yang tua. Di surga juga nggak ada yang muda banget. Semuanya mukanya cakep-cakep Nyai. Iya, Nyai ngira aja. Gitu ya. Makanya bersyukur masih dikasih umur yang panjang. Bersyukur terus, banyak-banyak ngucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sama istighfar, kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Oleh karena itu kita wajib bersyukur. Ya, surat 16 An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kita diciptakan hakikatnya disuruh bersyukur. Syukurin aja. Ada nggak ada, syukurin aja dan sebagainya. Insya Allah kita akan menuai nantinya, akan memanen rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kita banyak bersyukur maka dimudahkan nanti di yaumil akhir. Hari ini di dunia dapat rahmat dari Allah, dapat ridho dari Allah, dapat keberkahan hidup kita
ya di dunia ini. Insya Allah di alam kubur maupun di alam akhirat kita juga termasuk orang-orang yang dirahmati dan diridhoi. Insya Allah termasuk orang-orang yang diberikan rahmat ketika di kuburnya, ketika di akhiratnya kita termasuk semuanya min ahlil jannah. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, kita selaku umatnya wajib mencontohnya, perkataan maupun perbuatannya, yang menjadi wasilah buat kita supaya nanti di yaumil akhir kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Bicara kematian serem ya, kayak gitu. Bicara kematian ya adalah misteri. Karena misteri, kenapa saya katakan misteri? Nggak ada yang tahu. Nanti kalau ada yang saya tunjuk, sebutin namanya ya, bukan saya doain. Kalau hari ini saya ya Ahmad Sofyan disebut sama orang Ustadz dipanggilnya. Sehari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, kalau sudah wafat tidak mungkin disebut Ustadz lagi. Ya, biasanya Ustadz itu disebutnya al-mukarram, yang dimuliakan. Tapi kalau sudah wafat almarhum, almarhum yang dirahmati. Ya, makanya almarhum kalau laki-laki, kalau perempuan almarhumah. Ya, kalau ustazah namanya al-mukarramah kalau lagi dia mau ceramah. Baik, berarti terbatas nggak? Iya, terbatas. Saya yang ngomong kayak gini juga ada batasnya. Karena tadi ayatnya dibuka di surat Yunus. Surat Yunus itu surat ke-10 dalam Al-Qur'an ayat 49. Kullu ummatin ajal. Setiap umat ya, setiap orang bisa diartikan itu ada batas waktunya. Jadi ajal itu artinya apa? Batas waktu. Makanya ada sahabat bertanya, ya kalimat hadisnya sangat panjang, Rasulullah cuma simpel menjawabnya. As-sa'atu bis-sa'ah. Semua pasti ada waktunya. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Takut silakan kematian, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana mempersiapkannya. Tuh, udah berapa kali dengar orang meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa kali? Sering. Harusnya itu sudah sebagai nasihat. Kalau sekarang tetangga saya, sekarang hari ini saudara saya, sekarang hari ini famili saya, sekarang hari ini teman dekat saya suatu saat juga akan dipanggil. Ya, kalau memang belum waktunya ya belum. Ya, dan Allah nggak pilih-pilih. Dia mau muda, dia mau tua. Kalau belum waktunya ya belum. Ya, karena yang bocah aja juga ada. Ya itu kemarin. Ya, saya katakan. Dan setiap orang ajalnya sudah Allah persiapkan. Anaknya Dr. Buya Ar-Rajih. Ya, saya katakan. Itu adiknya dia tembak sendiri. Memang Allah gerakin tuh. Saya katakan memang kematiannya seperti itu. Banyak hati-hati. Ya, artinya hati-hati pelajaran kalau punya anak yang kecil-kecil. Saya katakan ya kagak hidup kan seperti itu. Tuh, memang begitu. Adiknya sendiri dia tembak. Dikiranya tembak-tembakan, ternyata tembak beneran. Wafatkan, termasuk malaikat maut yang pencabut nyawa aja akan wafat. Ya, silakan. Kenapa? Sania ya. Ibu Sania udah 1000 hari yang lalu. Mau enggak mau, ya, yang namanya kematian harus mau. Udah ajal pasti harus suka. Rela enggak rela harus rela. Apapun bentuk yang kita siapkan, lihat semua ada batasnya.
Makanya hati-hati, waspada. Yang paling terpenting adalah apa? Manusia yang paling cerdas di muka bumi ini adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan selalu mempersiapkannya. Bagaimana supaya kematian kita husnul khotimah? Ini yang mau kita bahas. Bagaimana supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nanti ketika kematian kita kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang dirahmati dan diridhoi. Ya, semua yang kita cintai, ibu cinta sama suami pasti terputus. Kenapa? Ya kalau ada yang meninggal duluan, ya ada yang suaminya meninggal duluan, sekarang istrinya masih ada. Ada. Ada yang istrinya meninggal duluan, suaminya sekarang masih ada. Ada. Ya itu Rasulullah ditinggal Siti Khadijah kan? Nah iya, saya katakan begitu. Ya kalau di tetangga saya ini jalan begini ya. Enggak ya Bu? Iya, berarti cintanya sehidup doang. Iya, cuma pelengkap doang kan? Makanya cinta yang sempurna kita kepada Allah. Ya, begitupun ibu, secantik-cantiknya ibu, secakep-cakepnya ibu, kalau udah jadi mayat mas suaminya ikut dikubur nggak? Kagak Bu, saya katakan. Makanya hati-hati, semua ada batasnya. Yang namanya di dunia ini pasti kita tinggalkan. Tuh, ya. Makanya tadi baca surat Yasinnya. Iya, saya datang alhamdulillah masih surat Yasinnya belum selesai. Ayat 12 sering dibaca kan? Pasti lewat gitu. Maksudnya dibaca pasti, nggak mungkin diloncat dari 11 langsung 13. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang mempunyai hak, ya. Inna nahnu nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Jadi nanti yang sudah meninggal nih, buyut kita, nenek kita, kakek kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, itu nanti Allah bangkitkan. Percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Ada di rukun imanmu. Rukun iman ada berapa? Nah, rukun yang kelima. Rukun iman yang kelima. Percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Iya, ini kayak anak SD. Dan kalau rukun harus berurutan, nggak boleh, ya, nggak boleh bahasanya timpang. Allah dulu, kedua malaikat, yang ketiga kitab Allah, yang keempat Rasulullah, yang kelima percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan, dihancurkannya bumi ini, ya, saya katakan nanti Allah akan wujudkan yang namanya akhirat. Wallahu alam bishawab, kayak gimana bentuknya kita mah tinggal terima jadi aja, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Ya, ada takdir baik dan ada takdir buruk. Gitu tuh, ya. Berarti kita hidup di dunia ini sementara. Dulu pernah kita bahas sama-sama. Kita itu hidup di lima alam. Yang pertama ada di alam ruh, ada di surat Al-Insan. Al-Insan surat 76 ayat 1. Kita belum bisa disebut. Yang kedua kita masuk ke alam rahim, surat Al-A'raf surat 7 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah mempersaksikan kita ketika kita berada di perut ibu kita, di rahim ibu kita, ukuran waktunya sekitar 4 bulan. Makanya ada orang bilang 4 bulanan, 7 bulanan. Ya, ketika 4 bulanan itu si jabang bayi habis ditiupin ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Cikal bakal. Kita kan pernah ada di situ ya. Cuma enggak dulu. Kagak, ya. Lama enggak di alam rahim? Yang kedua, 9 bulan. Ya. Ya, pokoknya 9 bulan kurang lebih. Ada yang sebelum 9 bulan lahir, ada yang setelah 9 bulan lahir. Ya, itulah kuasa Allah, saya katakan. Artinya kita nggak lama. Ketika kita sudah keluar, lahir ke muka bumi ini, masuk ke alam dunia. Yang ketiga berarti. Anak TK juga tahu, habis nomor 3 pasti nomor 4. Iya.
TK ya Nyai. Tuh, nomor 3 itu alam dunia. Tadi yang saya sampaikan 1678 kita disuruh bersyukur. Disuruh bersyukur dalam keadaan apapun, baik senang, baik tidak senang, sedang gelisah dan lain sebagainya, tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau ibu ikhlas hadir ke majlis ini, ke tempat ini, insya Allah pahalanya berjubel. Amin. Pahalanya banyak. Saya katakan seperti itu. Karena banyak ilmu-ilmu yang disampaikan. Nah, ketika kita hidup di dunia, ingat landasan ayatnya ada lagi di surat Al-Isra, surat 17 ayat 36. Apa kalimatnya? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti segala sesuatunya tanpa ilmu. Ibu sholat harus pakai ilmu, ibu puasa harus pakai ilmu, ibu keluarin zakat harus pakai ilmu. Ibu mau pergi haji nih, sekarang orang udah pada pergi haji ya, itu pakai ilmu. Termasuk ilmu bagaimana berumah tangga supaya mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, harus pakai ilmu. Tuh, saya katakan ya. Karena belum lama kemarin hari ini hari Selasa, hari Minggu kemarin saya habis nikahin ya, khutbah nikah, saya katakan. Itu disampaikan tuh begitu. Ternyata ilmu yang namanya fikih munakahat itu bukunya lebih tebal daripada Quran. Jadi bagaimana membina rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah, supaya suaminya soleh, istrinya soleha, bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, itu pakai ilmu. Makanya kudu dicari ilmunya. Karena bekerja wajib. Saya katakan, ibu jadi seorang istri wajib jadi sosok istri yang soleha. Ya. Sekarang ada yang punya emas, berlian, permata sampai ribuan kilogram. Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Bujibun permata, berlian. Sekarang ada yang namanya emas antam dan lain sebagainya. Mas kemarin saya tanya tuh, kemarin ada perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi ini adalah perempuan atau wanita yang soleha. Ya, kalau ibu soleha, jaminannya surga. Kalau hari ini ibu sudah membentuk pribadi ibu-ibu yang soleha, maka insya Allah jaminannya surga bukan satu pintu. Allah menjanjikan seluruh pintu surga yang 8 Allah berikan. Silakan pintu surga mana yang ibu suka. Yang penting harus soleha. Tuh, kayak gitu. Kalau sudah soleha, insya Allah tenang. Makanya kudu belajar bagaimana supaya jadi wanita yang soleha. Ini salah satunya. Kan ibu ngaji nggak di sini doang kan? Iya. Makanya kalau udah ngaji, udah tahu kebenaran, hati-hati jangan dihapus dengan keburukan. Tuh, begitu. Nah, selanjutnya ketika kita hidup di dunia ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika kita berada di alam rahim, kembali lagi sedikit, kita sudah ditetapkan rizki, jodoh dan maut. Rizki, jodoh dan maut ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia Allah. Seperti itu. Bagaimana kalau ada perempuan ditinggal suaminya, setelah itu dia masa idahnya selesai nikah lagi, berarti jodohnya 2. Tuh laki-lakinya. Itu mah kuasa Allah. Ya. Ada yang jodohnya 3 enggak? Ada. Banyak. Iya, seperti itu. Pengennya masih hidup semati ya? Iya, kayak tadi itu. Ya, meninggalnya sehari bareng, saya katakan. Tapi kan nggak bisa request begitu kita sebagai manusia. Nah, ketika kita berada di alam dunia ini, kita mempersiapkan diri. Nah, bagaimana supaya menuju kematian yang husnul khotimah? Pertama, yang perlu dicatat, saya katakan, kita harus mempersiapkan diri supaya menjadi orang-orang yang nantinya
ya dirahmati, diridhoi dan diberikan keberkahan dan dimudahkan. Kalau ibu ingin membentuk pribadi yang solehah itu Allah mudahin. Yang pertama kali adalah istighfar, mohon ampun segera mungkin. Ya, saya menyampaikan ini materi kepada siapa aja. Tanggal 5 Juli saya dapat undangan ngisi tausiah juga, masalah kematian juga. Dia udah 1 tahun meninggalnya. Saya katakan 5 Juli berarti hari Selasa kalau nggak salah. Mohon ampun. Ya, mohon ampun dari segala kesalahan. Ibu pernah salah apa? Sekarang disampaikan kepada Allah. Ya Allah, dulu saya pernah ngelawan sama suami, ngomong sama Allah. Ya Allah, dulu saya pernah pacaran ketika saya sebelum nikah, ngomong sama Allah. Ngadu, emang tempatnya ngadu. Jinggir aja. Ya, saya katakan begitu. Ngomong, nggak apa-apa kalau kita curhat sama Allah mah. Saya katakan begitu. Ya Allah, dulu saya pernah nipu orang. Ya Allah, dulu saya pernah dusta, pernah bohong. Dulu saya pernah fitnah orang. Ngomong sama Allah. Ya, Nas, doain orang yang kita zolimi. Mudah-mudahan ya orang tersebut diampuni dosa-dosanya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan amal soleh dan solehahnya. Gitu doain. Ya, jangan disumpahin. Ini ada orang disumpahin. Ya, jangan. Intinya segera mungkin. Segera mungkin apa? Istighfar. Makanya selalu saya sampaikan, ketika nanti ibu mau tidur malam jam berapa? 8, 9, 10. Oh, nonton sinetron dulu kali. Kagak ya. Oh, zikir dulu kali. Dari jam 8 sampai jam 10. Kalau tidur, sholat dulu 2 rakaat. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, sholat sunat taubat, banyakin istighfar. Kenapa saya sampaikan begini? Rasulullah sehari semalam itu taubatnya 100 kali. Rasulullah yang dijamin masuk surga pada masa hidupnya, ya sudah dapat jaminan masuk surga pada masa hidupnya dan sudah pasti masuk surga. Itu Rasulullah, manusia yang paling mulia di muka bumi. Surga dan kita. So saya katakan, lah kita umatnya masa nggak mau istighfar? Karena kalimatnya nanti buka ibu di surat Al-Anfal. Al-Anfal itu surat ke-8 dalam Al-Quran ayat 33. Allah tidak pernah mengazab seseorang selama hambanya masih terus memohon ampun. Itu ayatnya. Perhatiin aja langsung. Ya. Jadi kalau ibu pernah salah apa, ya Allah, kan kalau mungkin yang kita tahu namanya disengaja. Ya kan? Ada dosa yang tidak disengaja. Ya kan begitu tuh. Mohon ampun kepada Allah. Ini kunci nih kita supaya hidupnya husnul khotimah. Karena orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada hakikatnya yang bersih dari dosa. Dia pernah berbuat dosa, ya, baik yang kecil apalagi yang besar, tapi dia menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan begini? Menyegerakan supaya bertaubat karena orang yang menanti-nanti taubatnya, menanti-nanti mohon ampunnya, apa tuh bahasanya? Menunda-nundanya aja dosa. Ntar aja, saya masih muda-mudaan dikit ini. Tadi kalau tua-tuaan, itu nunda-nundanya aja. Kalau ada orang berbuat dosa nggak mau nyegerakan, itu nunda-nundanya aja udah dosa. Makanya hati-hati, ya. Nunda-nunda daripada dosa yang udah dikerjakan aja dosa, apalagi ya nggak mau mohon ampun, dosanya ngalir terus. Ya, tuh yang dikhawatirkan ibu lagi makan tapi dosanya ngalir. Ya, ada orang lagi shopping tapi ngalir. Dia lagi sholat tapi dosanya tetap ngalir. Ya, lagi ngaji begini tapi dosanya masih tetap ngalir. Dosa apa itu? Dosa jariah. Nah, Dosa jariah. salah satunya ghibah. Makanya hati-hati saya bilang, ya. Perempuan itu saya katakan penyakitnya di sini nih, di mulut. Ya, bukannya berarti laki-laki kagak ada. Cuma yang mendominasi adalah wanita. Sekarang aja sudah 1:6.
Ya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki, saya katakan. Makanya Rasulullah ketika diperlihatkan neraka itu kebanyakan kaum wanita. Karena apa? Tidak bisa menjaga kehormatannya. Tidak bisa menjaga kehormatan keluarga, tidak bisa menjaga kehormatan suami, tidak bisa menjaga kehormatan diri. Tuh, makanya saya katakan seperti itu. Makanya perempuan mah nggak wajib nyari nafkah, suruh jaga kehormatan aja. Tuh, begitu pada hakikatnya. Nah, makanya kalau ibu pengen masuk surga, dijamin masuk surga, 4 perempuan yang dijamin masuk surga, buka ceritanya. Siti Khadijah Al-Kubro. Siapa dia? Siti Khadijah itu orang kaya raya, tapi kekayaannya ya diberikan untuk kepentingan agama Allah. Saya tanya, ya karena ada kesempatan nih. Orang yang memohon ampun bukan ya Allah saya mohon ampun, saya mohon ampun, nggak bisa begitu doang. Perilaku, perkataan dan perbuatannya Allah akan lihat. Contoh, bentar lagi Idul Kurban. Ya, Idul Kurban. Kalau ibu dikasih keluasan rezeki nggak kurban, dosa. Saya katakan, ya minimal kalau kita nggak mampu sapi, kalau kita nggak mampu kambing, minimal senilai ayam nggak apa-apa. Kasih aja tuh. Ya, orang yatim, piatu, para pukor, para masakin kasih. Jangan sampai. Ini saya belum bahas hadis yang tadi. Idza matabnu adama. Ini berapa nih? Pasti. Masalahnya begitu. Ya. Punya duit pundi-pundi banknya puluhan juta di tabungannya, masa ngasihnya 50? Iya, sudah 50.000. Ya, kayak gitu ngukurnya minimal 2,5%. Ya, ini ngomong kayak gini nih, mohon maaf, jadi kabur rumah kembali ke saya. Ngeri makanya, ini ceramah begini ngeri. Ya, ustaz ngajarin doang, tapi korban kagak. Digituin saya muka saya sama Allah kalau bahasanya nggak mau ini. Sama urusan begitu mah. Ayo jor-joran kita. Jangan takut. Allah mah nggak pernah buta. Allah mah nggak pernah buta bahasanya. Pasti ngelihat hamba-hambanya yang mau berbuat amal soleh dan solehah. Kan begitu. Kalau dikasih keluasan rezeki, ibu dia di bank ada duit ibu, artinya senantiasa supaya kedekatan kita kepada Allah terjaga. Kalau orang senang mendekat kepada Allah, dikasih ridhonya gampang. Dibimbing sama Allah. Tuh ya, yang punya duit, yang jangan utang-utang, kayak gitu. Seperti itu. Yang dikasih keluasan rezeki, jangan sampai rumah punya, mobil punya, giliran kurban kagak. Nah, saya katakan Siti Khadijah ya kayak gitu. Kalau zaman sekarang mah duitnya udah triliunan, tapi ketika meninggal dia tidak bawa apa-apa. Kagak ada yang nyantol di badan, perhiasan, boro-boro, ya, cincin, kalung, gelang, kagak. Nanti juga kalau saya ikhlas mah di surga dibalas dengan yang lebih besar, lebih baik. Makanya lihat kalimat orang taubat, surat Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya, wasari'u, dan bersegeralah kamu memohon ampun yang Allah akan berikan wadah surga seluas langit dan bumi, dan itu hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang ada rasa takutnya kepada Allah tinggi, maksimal. Jadi dalam rangka kita tadi mengeluarkan kurban, dalam rangka apa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang di neraka disiksa itu wasilahnya melalui hartanya. Punya emas sampai meninggal nempel di badannya, kagak dizakatin, kagak disodakohin, kagak diinfakin. Itu jadi bahan bakar ya, siksa bagi dirinya sendiri. Makanya hati-hati. Tuh, begitu tuh Bu. Ya, saya katakan begitu tuh. Makanya hati-hati. Ya, bukannya nggak boleh punya emas. Silakan, saya katakan.
Tapi jangan sampai lupa. Karena ibu kalau hari ini punya tempat tinggal minimal berapa bikin rumah 2,5%-nya keluarin. Ibu punya kendaraan, punya motor, punya mobil 2,5%-nya keluarin. Masa 2,5% udah dikit banget. Iya, 10 juta aja baru 250.000. Ayat 20. Ya, ayat 20, ayat 21, ayat 22 enak banget itu bacanya. Ya, kalau kita baca ayat 20-nya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar berhijrah, ninggalin kebatilan dan hanya yang hak yang dia kerjakan, wajahidu dan berjihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, ibu merawat rumah tangga aja itu nilainya jihad. Kita nuntut ilmu hari ini nilainya jihad. Dan jihad kita dikategorikan dengan dua hal, yaitu bi amwalihim, dengan harta, wa anfus dan jiwa. Jadi kesehatan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dibuat maksiat. Iya. Mata ya masih dikasih jelas oleh Allah Subhanahu wa taala buat nonton mulu. Iya, kita kalau nonton TV bakal gak ada habis-habisnya. Itu kan begitu. Tuh, makanya dipisah di rumah rusak, udah saya kagak benerin lagi, biarin. Ya kan begitu. Ya, karena sumber penyakit juga itu. Kalau yang baik juga ada kan. Habis subuh tuh banyak yang ceramah, dengerin. Ini tapi kalau sinetron Masya Allah yang wa ampus. Kalau ibu bisa ya menjalani itu semua, lihat kalimat dia itu satunya. Allah akan masukkan ke dalam surga, Allah berikan keridhaan, Allah akan berikan rahmat, dan mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Ayat 21-nya tinggal dibuka, tinggal dibaca. Ayat 22-nya ada tambahan lagi, karunia Allah yang sangat besar. Cuma orang itu karena modalnya karena nggak yakin. Padahal di surat Al-Hijr itu surat 15, jumlahnya ada 99 ayat. Di ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita disuruh nyembah Allah itu sampai menemukan keyakinan yang mutlak. Nggak usah takut. Saya katakan, nggak usah takut. Urusan begitu mah yang baik-baik pasti. Insya Allah, saya katakan. Allah mah nggak mungkin nggak melihat apa yang hamba-hambanya lakukan. Kalau itu kebaikan, pama iya manisqala dzarratin khairan, pasti dibalasnya satu kebaikan. Kebaikan itu bukannya kita ngeluarin infak, zakat, sedekah berarti duitnya jadi banyak, bukan begitu aja. Kita dimudahin, ya mulai. Kan yang nolong kita nih, yang nolong si mayat dulu, oh dia ketika di dunianya dulu waktu masih hidup, qiyamul lailnya nggak pernah putus. Nih, kan saya bilang motivasinya, ibu seandainya rajin sholat tahajud tiap malam, karena ibu adalah kaum wanita yang ada halangannya, haid lah katakanlah, ketika kena haid 3 hari, 5 hari, bahkan lebih, nah, batasnya sampai 15 hari. Kalau 16 hari masih keluar juga, itu bukan darah haid, namanya darah istihadah. Ya,